teman-teman, kita akan masuk, ini namanya ruang siaran ya, yang berada di dalam. Mari kita masuk. Dan inilah ruangan siaran Radio Buana Asri yang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Desa Jambian dan sejarah Kerajaan Poan. Nah, kita akan kenalan dulu, dimulai dari ini sebelum siaran ya, kurang beberapa menit kita akan perkenalan dulu. Ini dengan Mas siapa, Mas? Tri. Nah, ini Pak Tri ya. Pak Tri ini dari Sragen atau Dari Sragen. di Sragen sebagai Palapa. Nah, saya perkenalkan, Palapa itu yang cinta sejarah dan budaya, terutama di Kabupaten Sragen. Dan tidak asing lagi, ini namanya Pak Sunarto. Nah, ini dari Jambian, ini sebagai salah satu tokoh di Desa Jambian yang paham tentang berbagai sejarah di Jambian. Yang enggak cuma tahu aja lah. Ya, nanti kita akan tahu obrolannya ya, Pak ya. Iya. Oke. Dan yang ini Mas Lilik Mardianto. Oke, Mas Lilik Mardianto ini dari Palapa mewakili Pak Ketua. Ya, dari Palapa juga. Aslinya Palapa itu bagaimana, Pak? Palapa Mendira Harja itu singkatan juga dari perwujudan dari Palapanya Gajah Mada. Nah, Ya. Kita adalah pemerhati sejarah, pelestari sejarah di yayasan kita, berdiri sejak 2008, berdiri sejak 2008 dengan SK Kemenkumham resmi. Dan untuk Palapa cabang Sragen ini bergeraknya di Sragen dan di Karanganyar. Ya. Ya, itu untuk kita saat ini dalam program ekspedisi Sukawati, artinya mengungkap sisa-sisa peradaban kerajaan Sukawati yang masih abu-abu. Apakah memang benar ada? Apakah hanya sekedar mitos? Termasuk juga kerajaan Poan. Oke. Begitu, Mas. Terima kasih Pak Lilik. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang lebar lagi ya. Baik, Biar baik. teman-teman se-Kabupaten Sragen dan terutama di seluruh tanah air biar tahu Jambian itu ternyata punya sejarah yang sangat luar biasa. Nah, kita sambil nunggu waktu kurang beberapa menit. Nah, ini Mas penyiar radio, Mas Irfan. Ya. Ini lagi siaran apa, Mas? Ini baru menantikan berita, Pak. Oh ya. Siaran berita. Oke. Teman-teman silahkan kunjungi Radio Buana Asri ini di frekuensi 94,7. Ya, bisa live streaming, alamatnya ini. Oke, teman-teman yang merantau di mana saja bisa mendengarkan radio ini. Yang di luar negeri silahkan klik link tersebut biar kangen Sragen bisa terobati. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Keraton Poan, Desa Jambian, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Baik, selamat malam pendengar Radio Buana Asri dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi di Aspirasi Sukawati yang pada malam hari ini mengambil tema cerita seputar Keraton Pohan dan sekitarnya di wilayah Desa Jambian, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Acara malam ini merupakan hasil kerjasama antara Radio Buana Asri Sragen dengan Yayasan Palapa Mendira Harja Cabang Sragen. Mitra Buana yang berbahagia, bahwa Desa Jambian itu merupakan desa yang terletak di sebelah tenggara ya Kabupaten Sragen, tepatnya di wilayah Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Di sana itu ternyata Jambian itu sudah masuk wilayah kawasan wisata Betis Rejo. Jadi itu mulai dari
wilayah Jetis, Jambian, dan Sukorejo. Nah, posisi Jambian itu berada antara Jetis dengan Sukorejo. Posisinya cukup strategis dan beberapa hasil dari diskusi yang sudah dilakukan oleh Yayasan Palapa Mandira Harja beberapa hari yang lalu dengan tokoh masyarakat di Jambian, ternyata Jambian ini memiliki banyak bukit. Jadi kalau orang sana itu, orang Jambian itu menyebutnya gunung. Jadi ada Gunung Tugel, ada gunung ada banyak gunung di sana. Kemarin sempat dicatat itu sekitar 23 gunung dengan nama-nama yang berbeda. Nah, ini unik ini. Ini tidak ditemukan di beberapa desa lainnya. Bahkan mungkin kontur tanah yang sama itu juga ada di wilayah Sukorejo, kemudian wilayah Jetis, dan wilayah mungkin sebagian Musuk, itu juga wilayah pegunungan, dan sebagian di Kadipiro. Memang posisi Jambian ini berada di kaki Gunung Lawu. Gunung Lawu ini ternyata dari penelusuran sejarah itu ternyata Gunung Purba. Kalau dari beberapa referensi itu adalah Girindra, jadi Giri Gunung Mahindra itu. Nah, itu sebutan. Nah, sehingga ada sosok raja yang namanya Gerindawardana itu sampai sekarang konon masih tinggal di gunung itu. Nah, ini menarik. Nah, di sini dalam diskusi malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Sunarto. Selamat malam, Sugeng Dalu, Bapak. Selamat malam, Mas. Sehat, Bapak? Balafiat. Alhamdulillah. Dari Jambian nitih napa niki, Pak? Iya, mobil kawak. Jadi pas dengan temanya ya, Pak, tema sejarahnya ya, Pak. Iya. Bapak Sunarto ini adalah sesepuh di Desa Jambian yang juga pemerhati sejarah, jadi suka dengan kisah-kisah sejarah. Nah, nanti kita ulik beberapa referensi yang dimiliki oleh Bapak Sunarto ini kaitannya dengan Jambian. Kemudian yang kedua adalah Bapak Lilik Mardianto. Selamat malam, Pak Lilik. Selamat malam Mas Tri, salam sehat selalu. Selalu ceria ini. Ini kayaknya potong baru ini ya. Rambutnya style milenial. Iya Mas Tri, ya karena sudah masuk musim kemarau, kalau enggak potong itu rasanya panas. Oh gitu ya. Ya. Mantap. Pak Lili ini adalah salah satu pengurus di Yayasan Palapa Mandira Harja Kabupaten Sragen yang cukup banyak punya referensi baik literasi maupun cerita lisan yang terkait dengan beberapa wilayah, termasuk salah satunya adalah Jambian. Begitu sekilas tentang narasumber kita yang nanti akan bersama kita untuk mengulas ini selama 1 jam ke depan. Baik, bagi mitra Buana Asri yang bisa berinteraksi di dalam diskusi ini, bisa menghubungi lewat line telepon di 0271 890 799 atau di nomor WhatsApp di nomor 082 133 950 947. Diskusi ini juga bisa disimak lewat website buanaasri.sragen.co.id atau www.lppbuanaasri.com dan di saluran FM 9.7 MHz. Juga ditayangkan secara live di YouTube Jambian dan sekitarnya. Jadi mitra Buana Asri dimanapun Anda berada bisa mengakses YouTube itu, ini bisa disiarkan secara live. Baik, kita mulai mungkin dari Bapak Sunarto dulu ya, Pak Narto. Sedikit banyak Jambian itu sebenarnya terbagi menjadi berapa dukuh ya, Pak ya? Jambian itu terdiri dari 3 kebayanan. Oh, 3 kebayanan. Iya. Yeah. Kebayanan Jambian, kebayanan Gamping, dan kebayanan Bayanan. Oh, Bayanan. Ya.
Kebayanan ya dusun. Ya, ini masing-masing kebayanan punya apa ya, cerita Iya. rakyatnya gitu. Punya cerita rakyat yang istimewa. Coba Mbak, mungkin dari Jambean dulu ya. Ini coba kayak apa sih Pak cerita Jambean ini? Dari simbah-simbah dulu itu kayak apa? Ya, kami tidak menyaksikan secara nyata ya karena usia. Itu memang saya termasuk orang yang suka tanya-tanya pada orang-orang yang lebih tua tentang Jambean dan suka membaca. Jambean tuh dulunya kecamatan kok. Oh iya. Iya. Berarti sebelum sambil jadi kecamatan itu Jambean dulu, Pak? Iya, Jambean tuh kecamatan. Dan Jambean tuh tahun 1912 tuh sudah mulai ada sekolahnya. Sekolah tingkat apa? SD. Sampai sekarang masih? Oh, sekarang besar sekali. Jadi SD Jambean tuh mulai ada tahun 1912. Itu Karena SD Jambean SD berapa? Jambean. SD Jambean 1. Oh, Jambean 1. Karena itu kan hubungannya dengan politik etis. Penjajah harus memandaikan wilayah jajahannya. Oh. Nah, tuh. Berarti dulu di situ itu basisnya Belanda mungkin ya? Kok ada politik etis di situ? Iya, ada perusahaan milik Belanda di situ, kopi. Oke. Ini kalau di pabrik kopinya masih? Bekas-bekasnya masih, tinggal bekas-bekas. Tapi sudah masih hak milik atau sudah? Sudah jadi hak milik. Kalau masa kecil saya sekitar tahun 50-an sampai 60-an itu masih nyata sekali, pohon-pohon kopi masih banyak. Lalu bekas-bekas bangunannya itu masih nyata. Sekarang karena makin padat kan makin banyak rumah gitu. Oh, jadi pemukiman ya Pak ya. Kalau mau menggali sekarang masih ada sisa-sisa bangunan tuh. Temboknya tebal, lantainya itu keras sekali. Termasuk itu rumah bapak saya tuh dulu tempatnya Tuan Pul itu. Dan Pul itu siapa? Tuan Pul itu yang punya perusahaan kopi di. Oh, yang punya pabrik kopi. Ya, pabrik kopi. Oh. Ya sekitar tahun 1800-an ya. Ya, itu abad 19 ya Pak ya. Abad 19. Itu bekas bangunannya masih, tembok paling belakang itu masih miliknya sisa Belanda dulu, tebal sekali. Tembok belakang. Iya. Nah, kalau Jambean, kenapa dinamakan Jambean? Apa memang banyak pohon jambe atau? Ya, ceritanya begitu. Dulu banyak pohon jambe itu. Bahkan ada itu kampung yang namanya Pucang. Jambe kan sama dengan Pucang. Oh. Sungainya juga namanya Sungai Pucang gitu. Iya. Jambe sama dengan Pucang. Cuma sekarang masih ada pohon jambenya? Ya masih, tapi ya tinggal jambe generasi sekarang, bukan jambe yang dulu. Kalau Jambean berarti kan tempat pohon jambe. Banyak pohon jambenya. Banyak ini apakah bentuknya apa kebunan atau memang kayak jalan terus itu? Oh enggak, zaman dulu jambe itu bahkan sampai sekarang itu tumbuh liar. Oh. Tidak ada yang ditanam gitu. Baru kali akhir-akhir ini ada yang nanam sebagai terus jalan. Masa kecil saya tuh yang namanya jambe itu liar. Tumbuh dengan sendirinya. Jadi saking banyaknya pohon jambe kemudian mungkin oleh para wali dulu ya kemudian dinamakan sok rejaning jaman. Ya, cikal bakal. Ya, cikal bakal juga kali ya. Jadi gitu. Tapi ada Mbak, cikal bakalnya siapa kalau di Jambean itu? Wah, nggak tahu. Mestinya ada ya Mbak? Mesti ada. Oke Mbak. Yang kedua adalah gamping. Gamping. Nah, di gamping ini ada apa sih Mbak? Gamping itu memang wilayah itu banyak gampingnya. Oh. Konon Batu gamping. Batu gamping. Konon ceritanya dulu juga pantai itu. Iya, pantai. Zaman dulu. Itu berarti pantai purba gitu Pak? Iya. Kok bisa mengatakan itu pantai? Apa memang ada bukti-bukti atau Ya, indikasi yang menunjukkan? indikatornya kan ada fosil kerang. Oh, ditemukan di Ada sana.
bagian sumber yang asin gitu ya. Sekarang masih itu sumbernya yang asin. Sampai sekarang masih asin, Pak? Masih. Terus kalau fosil kerangnya masih ada yang nyimpan? Oh, enggak, itu dulu peneliti dari UGM. Oh, tahun berapa ya itu ya, Pak ya? Ya sekitar tahun berapa ya? Kita tahun 71-an. Wah, masih lama. Saya belum lahir itu, Pak. Saya 71. baru semester pertama kedua itu. Oh, dulu di UGM? Enggak, di IKIP Solo yang sekarang IKIP jadi Solo. UNS itu. Oh, oke. Di Gampeng ini mungkin ada kayak apa, Mbak? Situs atau apa yang berkaitan dengan sejarah mungkin? Gampeng itu ada itu makam Haryo Bangsal. Oh, Panjang itu 25 meter panjangnya. panjangnya makam? Iya, itu ada ceritanya. Itu hubungannya dengan Keraton Puan itu. Oh, iya. Jadi Gampeng itu kecuali keistimewaannya tuh banyak batu gamping, juga gandeng sama Keraton Puan. Lokasi Keraton Puan itu di daerah Ngawi, Gampeng di Kabupaten Sragen. Tapi zaman dulu kan belum ada pembagian secara administratif seperti sekarang. Iya. Ya itu daerah subur gitu. Terus dinamakan Puan kan gitu. Ya itu 25 meter, enggak lazim gitu ya. Itu ujungnya juga ke utara gitu. Utara ke selatan. Utara selatan. Nah, itu ada ceritanya, Mas. Gimana itu? Ceritanya Ceritanya gimana? kan hubungannya dengan Keraton Puan itu. Iya. Nah, begini. Untuk cerita Keraton Puan perlu saya awali dari lokasinya dulu, Mas ya. Iya. Keraton Puan itu Jan Keratone gitu. Itu lokasinya di dekat Desa Ketanggung. Sebelah selatannya Desa Ketanggung. Itu posisi keratonnya. Iya. Tapi wilayahnya sampai di Gampeng dan Ngrejeng. Gampeng dan Ngrejeng itu masuknya Jambean. Kalau Puan sendiri masuknya Ngawi. Jambean masuknya Sragen, Mas ya. Nah, Keraton Puan itu menurut cerita itu adanya pada masa Majapahit akhir. Jamnya zaman Majapahit dia Keraton Puan itu merupakan wilayah milik Majapahit. Setelah mulai Majapahit mulai agak surut tuh, Puan itu mulai ingin mandiri. Nah, sebenarnya kerajaan kecil ingin jadi kerajaan sendiri begitu. Sehingga itu putranya Raja Majapahit yang namanya Haryo Bangsal. Itu kan istilahnya mengadakan mengunjungi itu ya. Berkunjung, tapi dengan rahasia. Benarkah ini mau madeg sendiri? Buktinya beberapa kali pertemuan kok nggak datang. Nah itu mau didatangi gitu. Tapi saking jauhnya ya dari Majapahit sampai ke Ngawi sing mepet Sragen itu kan jauh. Dulu belantara. Sehingga badannya tuh jadi banyak luka-luka. Maka Haryo Bangsal itu diberi nama Joko Buduk. Nama lainnya itu, Pak? Iya, karena banyak buduknya tuh. Buduk itu kayak apa ya? Luka-luka masuk buduk itu. Kayak koreng gitu? Iya, kayak koreng gitu. Nah, kebetulan putrinya Ratu Puan itu pengen dibikinkan taman.
Taman Sari, kemudian nanam pisang, namanya pisang mas pupus Hindi. Tuh, Itu pisang kayak apa ya, Pak ya? pisangnya Pisang mas pupus pinde. Cindi. Sinde. Cindi. Itu kayak pisang-pisang mas yang Ya, biasa di pisang. pasar itu. Pisang mas ya, masih muda sudah kuning. Oh, Tapi, iya. Kecil-kecil nih. Kecil-kecil. Kalau Oke. sekarang itu terkenalnya pisang mas peluntur susuk. Yang punya susuk, magic itu bisa hilang kalau makan itu. Hilang kelihatan. Iya, lajeng Pak. Terus kebetulan untuk membuat aliran air ke taman itu harus menerobos bukit kecil gitu. Bisa ditembus, tapi di tengah bukit itu ada batu besar. Batu besar yang tidak bisa Tembus. dipecah. Oh, Nah, sehingga ada sayembara. Siapa yang bisa memecah batu itu, kalau wanita akan dijadikan sedulur Sinorowedi. Kalau laki-laki akan dijadikan suaminya begitu. Nah, kebetulan Joko Buduk ya Aryo Bangsa itu Bisa. itu waktu itu kan apa ya, istilah di rumahnya Mbok Rondo Dadapan gitu. Mbok Rondo Dadapan tuh ya ditumpangi si Joko Buduk itu. Joko Buduk itu juga apa ya, rajin bekerja. Waktu Mbok Rondo itu mau masak, bingung cari kelapanya tinggi. Lalu Joko Buduk mengambilkan kelapa itu tidak manjat, tapi cukup disuruh mentiung Pohonnya gitu mentiung sendiri gitu. Nah, diambil, tapi nggak tahu kalau itu diintai oleh Mbok Rondo kan gitu toh. Nah, ternyata anak ini sakti. Iya. Dan Mbok Rondo Dadap itu kan sering ke pasar ya. Informasi di pasar itu kan akhirnya Sampai. nyampe, ada sayembara ini. Joko Buduk dikasih tahu. Oh iya lah itu, lalu ngambil pelepah kelapa itu, belungkang itu. Ya. Lalu dibikin runcing gitu, berangkat ikut sayembara. Nah, sebelum dipakai untuk memecah batu itu dicobakan dulu di sebuah batu gitu. Batu hitam ya, batu berani yang keras tuh. Namanya ternyata mampu untuk melubang itu yang namanya Watu Tatah. Sekarang masih di Gampeng itu. Itu yang lubangi Aryo Bangsa. Iya, untuk mencoba itu tatahnya yang dari pelepah kelapa itu. Iya. Ternyata udah tajam sekali, berangkat. Itu batu tatah itu memang bentuknya segi apa? Ya, batunya gede gitu. Kemudian ditatah ya, dilubangi seperti ditatah, bikin purusan pintu gitu tuh. Ya. Ya, jelas itu kayak kena tatah. Sekarang masih bisa disaksikan itu. Iya. Nah, ternyata ikut sayembara bisa memecah batu. Itu lubangnya itu yang menembus bukit namanya Kedung Urung-urung. Sekarang masih itu. Kedung Urung-urung. Bisa disaksikan dan bisa masuk. Oh, bisa masuk ke Bisa dalam. masuk ke dalam. Itu masih gitu ya, sering main di sana. Anak-anak kecil sering main di sana. Berarti itu lorong panjang itu. Panjang. Berapa meter Pak panjang? Ada urung-urungnya ada ya sekitar 5 meteran. Oh, 5 meter ada. Iya. Panjang ya. Panjang. Itu tapi bisa dilewati Bisa jalan dilewati, merangkak itu bisa. Oh, nek. Sekarang menjadi aliran air untuk ke sawah kok. Jadi aliran ke sawah itu ada Kedung Urung-urung itu
beruntung sekali. Jadi sangat manfaat sampai sekarang. Nah, Nah, setelah apa ya menang dalam sayembara itu bawa menghadap raja. yeah. Nah, karena badannya penuh luka, disuruh memandikan dan diobati gitu. Ya. Nah, ini tolong ini dibilas gitu ya, dibilas dibersihkan. Yang membersihkan itu Yang siapa? menyuruh bilas itu rajanya ya. Hah? Tapi putrinya tuh walaupun seperti apa karena udah bilang gitu, ya seperti apapun orangnya, tapi tetap mau. Tapi bapaknya kan ya nggak tega, punya anak dinikahi orang yang banyak luka, suruh mau mandikan atau membilas. Nah itu yang disuruh ngurusi pembilasan ini patihnya yang namanya Patih Burejeng. Nah ini tinggalnya di Ngerejeng, ini di Jambian. Ya. Kalau Jambian Sragen, kalau puannya kan Puan Ngawi. Nah, itu. Kayaknya Patih Burejeng ini agak tuli. Agak tuli. Suruh membilas, kedengarannya suruh nelasi gitu. Kon bilasi ning kon nelasi rumatane. Lah Nah, ya. dibunuh. Oh. Itu dibunuhnya di mana ya, Pak ya? Ya dibunuhnya ya di tepi Di Gampeng sungai. itu. Enggak, di Enggak. tepi sungai. Nah, maunya kan dimandikan di Sungai Sawur itu biar bersih. Sungainya masih jernih waktu dulu. Sekarang Ya. masih sungainya itu. Nah, itu cerita besutannya seperti itu ya. Tapi ada dugaan bahwa Patih itu juga naksir si putri sebenarnya. Oh, lah ini. Ini kan politik seperti Iya. itu. Ternyata politik zaman dulu udah ada. Itu. Oh, berarti patihnya itu masih muda itu, Pak. Iya, Patih Oh. Burejeng masih muda. Wah, ini cinta segitiga ya. Ya, nah saya teruskan ya. Nggih. Setelah dibunuh, kemudian mau dikuburkan di Gampeng itu. Nah, di sebelahnya sekarang SD Haryo Bangsal itu. Nah, setelah sudah digali, sudah diukur pas, tapi akan dimasukkan memanjang, tambah gali lagi, memanjang lagi. Nah, sampai malam tambah panjang terus, sampai 25 meter. Berarti itu nggak mau dimakamkan itu. Iya, tapi malam harinya meripeni. Saya mau dimakamkan kalau bersama calon istri saya. Nah, si putri ini kan putrinya ini ya walaupun cinta, kalau matinya karena dibunuh kan ya takut. Iya. Dia melarikan diri bersama mbaknya itu lewat Kali Sawur itu. Kali Sawur kenapa dikatakan sawur? Dulu melarikan diri kan membawa beras. Kecer-kecer itu kan seperti sawur-sawur kayak gitu. Nggih. Sangunya ada payung ketinggalan di sebelah selatannya, sebelah timurnya Jambian tuh. Sekarang menjadi kedung payung. Oh. Lalu untuk bekal itu diwadahi anyaman dari janur itu namanya Panjang Ilang. Oh, ada juga. Ada kedung Panjang Ilang. Akhirnya bisa ditangkap di sebuah gunung karena udah kehabisan naga. Dia menangis. Sekarang jadi Gunung Tangis. Itu di sini itu. Sekarang masih Gunung Tangis itu. Nah, setelah tertangkap dibawa, ya demi cinta ya dibunuh ya mau akhirnya. Walaupun tidak ingkar dengan apa yang diucapkan. Dan setelah dibunuh mau dimakamkan mengkeret itu. Oh, yang 25 tadi, Pak? Iya. Yang lubang untuk memakamkan itu ya langsung untuk makamke, tapi setelah tahu bahwa itu ternyata anaknya Raja Mojopahit gitu ya. Digali lagi, dipindahkan di puncak Gunung Liliran itu. Dinamakan Gunung Liliran karena untuk ngelilirnya sih. Jadi makamnya sekarang di Gunung Liliran itu. Iya. Makam pertama di
Gamping. Itu masih ada dan sekarang sering untuk ziarah. Yang di Gamping. Iya. Padahal udah nggak ada isinya. Iya, tapi kan makam aslinya. Oh, itu jadi petilasan gitu ya. Petilasan. Banyak yang suka ziarah itu dan meditasi. Dari mana aja itu? Ya dari banyak sekali. Ya dari jauh-jauh. Kalau orang sekitarnya biasa-biasa saja. Iya. Sana ada kayak peninggalan apa gitu yang ada di sana, Pak? Peninggalan yang hubungannya dengan Keraton Poan itu yaitu Watu Tata, Kedung Urung-urung, kemudian apa tuh batu yang ada cap telapak kakinya. Di mana itu? Ya di Gamping, di tengah sawah. Sekarang masih. Gitu. Itu cap telapak kakinya siapa ya? Ya nggak tahu. Yang penting batu dipahat bentuk telapak kaki. Makanya juga pakai belungkang yang jadikan tata tadi untuk mencoba kan. Itu kalau disamakan dengan kaki orang sekarang sama nggak? Oh besaran itu. Oh, lebih besar lagi. Iya. Ya boleh disaksikan ke sana. Iya. Lalu itu bekas Keraton Poan itu juga masih ada. Bukan merupakan keraton, hanya bekas-bekas saja pohon besarnya. Kemudian kalau digali di dalamnya tuh masih ada sisa-sisa bangunan fondasi-fondasi yang masa itu. Baik Pak, nanti kita pertajam lagi. Satu lagi, Ya. Bayanan. Oh Bayanan itu juga punya keistimewaan. Nah, Bayanan ini gimana? Itu ada sumber air panas dan sekarang sudah menjadi wisata new Bayanan itu. Ya kemarin dibangun pemerintah itu ya Pak. Iya. Ada ceritanya itu dulu ditemukannya kapan itu kok ada air panas di sana? Kalau saya masa kecil saya masih menyaksikan itu belantaran, banyak semak-semak. Tapi ada seperti telaga kecil, sumber air panas itu. Lalu ceritanya zaman dulu petani di Bayanan kan kalau membaca itu pakai kerbo ya. Ya. Nah, itu ya istilah memandikan kerbau istilahnya guyang kebo itu kok airnya di sungai itu lain, yang aliran dari sana dingin, kalau yang dari aliran itu kok tidak sedingin yang sebelahnya. Kemudian diturut ke atas. Oh ternyata di sebelahnya sungai itu ada sumber air panasnya itu. Itu masih zaman Belanda kok Mas itu. Oh masih zaman Belanda. Ya tahun 1800-an itu. Yang menemukan orang Belanda atau bukan. petani itu? Petani lokal. Hanya saja Belanda yang di situ itu pengusaha karet. Namanya Tuan Krono itu. Oh. Kalau Jamban kopi Tuan Pul. Iya. Pengusaha karet. Ada kok namanya pabrik karetnya yang sampai sekarang di Jawa itu mungkin. Beda. Pabrik karetnya itu dulu di Kadipiro. Oh, di sana. Namanya Rejo Winangun tuh. Oh, itu pabrik karet. Pabrik karet. Oh, lalu yang lebih besar di Balong. Kan Ondernemeng waktu itu kan ada perusahaan kecil-kecilnya, sub-subnya gitu. Ini kok buatan buatan serat nanas Mbak? Oh serat nanas ada sendiri. Oh ada sendiri. Nah, Kadipiro juga ada serat nanasnya, Blimbing juga ada serat nanasnya, Ngarum juga ada serat nanasnya itu. Tapi pabriknya di mana? Pabriknya yang besar di Blimbing dulu. Oh iya yang di lapangan itu ya. Oh serat nanas. Jadi mulai Blimbing. Di mana? Rejo Winangun itu ya Kadipiro itu. Kadipiro. Kecil kali itu. Nggih. Lalu Ngarum itu berlangsung sampai zaman kemerdekaan masih ada. Ngarum itu di mana? Ngarum itu jembatan yang lama. Oh jembatan lama. Jadi pasar Ngarum tuh lewat sebelah baratnya pasar Ngarum mutar gini, jalan bekas jalannya masih kok. Oke. Wah Ngarum menarik ini nanti. Oke, sebelum kita lanjutkan kita break dulu. Iya. Barang sejenak.
Kita mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, kita break sebentar, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.